Ya, Anda kembali di Apa Kabar di Syamala, pemirsa. Kami masih melanjutkan diskusi kami bagaimana kemudian perilaku yang dilakukan oleh setingkat Kapolres. Ini adalah Kapolres Ganda nonaktif dengan tingkat kejahatan yang luar biasa. Asusila, kemudian pornografi, Undang-Undang ITE juga bagaimana kemudian juga melakukan berbagai tindakan asusila yang ada hingga kemudian menjerat dirinya hingga saat ini bisa dikatakan ini sebagai titik terendah dari kepolisian. Apakah kemudian pihak polisi dalam hal ini akan bisa memberikan sanksi hukum maksimal, Mbak Lady? Anda melihat bagaimana kemudian Anda bisa mendorong hal ini? Iya, harus ya Mbak. Saya rasa saya sepakat bahwa memang hukuman yang maksimal harus diterapkan beserta juga pemberatannya. Karena kalau di Undang-Undang TPKS itu untuk dengan peran beliau sebagai aparat penegak hukum itu ada tambahan, ada pidana tambahan yang juga harus diimplementasikan dalam kasus ini. Kemudian saya juga sebenarnya ingin menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arief jika berkenan Mbak, dan juga Pak Arianto. Iya, jadi memang tadi Pak Arianto juga bilang bahwa pelaku ini adalah juga punya trauma dan lain sebagainya. Kemudian dari Pak Arianto juga bilang dia punya track record yang baik. Jadi saya akhirnya bertanya-tanya loh Mbak. Berarti sebenarnya mekanisme pemantauan untuk aparat hukumnya itu seperti apa? Bagaimana momen ini seharusnya jadi momen yang penting juga untuk Kapolri bisa mengevaluasi akuntabilitas aparat penegak hukumnya, kemudian juga kebijakan keselamatan anaknya juga seperti apa, bagaimana perspektif mereka yang memberikan yang juga harus ramah anak. Mungkin dari saya seperti itu sih Mbak. Itu dia pertanyaan besar tadi Mas Reza juga sempat sampaikan pertanyaan serupa Pak Arianto. Kenapa ini tidak bisa dideteksi sejak dini? Bagaimana kemudian ada berbagai tingkatan asesmen yang cukup ketat bukannya di Polri? Kalau asesmen ya, mentalitas itu sudah super ketat menurut saya. Ya. Begitu masuk sudah disaring, ada macam-macam, ada fisik, kesehatan, psikotes, mental ideologi, kemudian pengetahuan, dan kemudian integriti itu. Mau masuk sespim, mau masuk sespimti, semua dites semua. Mau jadi Kapolres juga pakai asesmen lagi itu, suruh diskusi, kemudian kita menilai di luar sini ini pantas enggak apa. Kayak gitu sudah ada gitu. Tetapi ya 460.000 orang ya itu ya. Kemudian hasilnya daripada pembinaan itu beda-beda gitu. Cuman kalau saya boleh mengatakan ya, kenapa di dalam bidang mental itu kemudian begitu bobroknya gitu ya. Karena selama ini apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan mental dan moral itu, di lingkungan polisi itu kurang ketat. Tidak kelihatan mana yang sudah ditindak dan hukumannya apa. Sehingga seakan-akan itu yang di lapangan sana itu, dia berbuat gitu juga tidak ditindak. Itu mungkin yang mengakibatkan sehingga ada orang yang kalau memang dasarnya nakal, ya terus nggak kapok gitu. Ini kan harusnya justru Anda, kemudian Pak Arief dan juga anggota Polri harusnya marah dong Pak melihat hal ini. Memberikan hukuman yang maksimal, mengapa tidak dilakukan itu? Kalau hukuman maksimal itu sudah dipraktekkan ini tadi kan. Selama ini polisi biasanya kan tidak terbuka kayak gini. Baru kali ini seorang yang tadinya berempot gitu kemudian dalam waktu 1 minggu sudah disidangkan dan semua lini pidana masuk ke situ. Biasanya kan enggak, biasanya ya sering dikritik polisi itu kalau melanggar kode etik hanya etiknya doang, nanti kemudian pidananya enggak diteruskan. Contoh saja kemarin yang dipecat itu meras orang Malaysia itu kan yang kelihatan kan cuma etik doang, sekarang enggak kelihatan pidananya itu apa sampai diperiksa apa tidak. Ini jadikan pertanyaan terus. Ini mudah-mudahan ini langkah ini terus diikuti yang lain. Gitu. Harus serius dan kemudian terbuka supaya rakyat tahu dan supaya yang lain ya juga tahu sehingga yang jelek-jelek itu berhenti, yang baik-baik senang karena yang jelek dihukum gitu ya. Nah, masyarakat juga puas, oh ternyata polisi tidak nutup-nutupi. Itu kurang lebih gitu komentar saya. Saya dalam posisi menunggu seberapa jauh Polri akan menepati janjinya bahwa oknum ini akan diproses baik secara etik maupun pidana. Hitung-hitungan di atas kertas hukuman maksimal. Mudah-mudahan tidak ada hal yang meringankan. Mudah-mudahan juga tidak terulang anti klimaks dari Istana Negara. Kenapa saya katakan itu? Semasa Presiden Jokowi berkuasa, dia pernah mengatakan dengan gagah perkasa, terbuka di istana, kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Tapi beberapa bulan berselang, Presiden Jokowi kasih grasi ke predator seksual anak, asalkan ada. Itu presiden kita tuh. Ternyata kerja susah payah dari sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, anti klimaksnya di mana? Di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Jangan sampai ini terulang Mudah-mudahan Presiden Prabowo tidak melakukan
harus saya katakan kebodohan serupa. Mudah-mudahan tidak. Dan saya yakin Presiden Prabowo akan sangat tegas bahwa kejahatan satu ini pun patut mendapatkan sanksi maksimal. Perang bubat kita semua terhadap para predator seksual anak. Ini biadab, sanksi harus maksimal. Pak Arief, singkat saja, bagaimana kemudian Kompolnas mengawal sanksi pidana kepada yang bersangkutan? Begini, Polri punya instrumen yang cukup luas di samping asesmen tadi. Jadi sebaiknya kita harus mencegah jangan sampai terjadi fajar-fajar yang lain. Ini tetap harus diproses, kode etik, SUN akan dilaksanakan dan disusul dengan sanksi pidana maksimal kita harapkan, plus pemberatan yang seperti Mbak tadi. Yang kedua, narkoba Mbak. Narkoba harus ditelusuri, jangan hanya sekedar informasi aja, karena dia bisa berbuat begitu, karena dengan dia under influence narkoba itu menyisihkan akal sehat. Kebijakan-kebijakannya diambil, keputusan. Ini harus seperti dikatakan Pak Arianto tadi, narkoba itu harus ditelusuri, jangan sampai mandek sebatas kode etik saja. Terus yang ketiga, mekanisme pemilihan asesmen segala macam itu mesti dievaluasi lagi, jangan sampai terjadi seperti ini nanti akan timbul fajar-fajar yang lain. Nanti korbannya malah jadi tambah banyak. Demikian Mbak Maria. Ini waktunya Polri bersih-bersih mengembalikan lagi citra positifnya di hadapan publik. Terima kasih banyak Mas Reza, Pak Arief, terima kasih Pak Arianto dan juga Mbak Ledi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti bagaimana langkah kelanjutan dari kasus ini. Tiara.